Selamat malam, selamat datang. Kali ini gue mau nyoba Sena Sena 10C Pro-nya ya. Gue pakai helm yang bener-bener gak ada visornya loh. Jadi kebuka banget deh, bener-bener kebuka. Sambil kita bahas beberapa hal yang ada di Sena 10C Pro kali ya. Terus sama apa ya, kualitas-kualitas dan yang lain-lainnya lah gitu ya. Yuk, cekicot kayak babang. Jadi gue mau ngebahas tentang 10C Pro dari Sena yang gue dapat dari salah satu motovlog favorit gue, itu Om Dance MV. Gue dapat 10C Pro ini dari beliau. Terima kasih juga untuk Om Dance yang udah memberikan gue kemudahan untuk akhirnya bisa meminang Sena 10C Pro ini yang udah gue idam-idamkan dari tahun 2019 awal kalau nggak salah deh. Alhamdulillah ya, eh, penantian gue untuk punya Sena akhirnya terwujud. Sebenarnya sih dulu di 10C gitu, bukan di 10C Pro-nya. Tuhan memberikan yang lebih dari yang itulah. Kesan gue saat make Sena 10C Pro ini, gue di helm Sharkraw yang gue nggak pakai visornya. Maxnya itu gue copot ya, jadi benar-benar kebuka, udah kayak helm cetok gitu, nggak ada visor sama sekali. Ini open banget nih, gue open open mic banget nih, udah bener-bener nggak ada tutupan apa-apa muka gue, cuma masker doang. Ini juga micnya di luar masker sih, tapi menurut gue setelah ngeliat hasil rekaman yang udah gue review itu keren. Ada sih berisik-berisiknya dikit mah ya, tapi ya maklum lah ya, namanya juga kita beli Sena bekas pakaian orang lain. Tapi buat gue sih ini udah satu kepuasan di diri gue pribadi ya, sebagai seorang biasa yang pengen punya Sena ini gitu. Oh iya, ini gue pakai record di resolusi 1440 untuk 30 fps. Yang 60 fps-nya udah dicoba. Itu juga lumayan, keren banget dah udah pokoknya. Kalau Sena tuh gue udah nggak bisa diragukan deh gitu. Untuk kualitas gambar kalian nilai sendiri aja nih. Terus dari kualitas suara, pertama dari mic dari mic ya, itu micnya bulat banget di suara gue gitu. Walaupun gue nggak ada visor-visoran, tapi suara yang dihasilin itu bulat. Terus dari headsetnya juga keren lah. Apa ya, gimana ya, gue ngejelasin tentang speaker Sena itu udah bulat banget deh suaranya deh, perfect lah kalau gue bilang, perfect ya. Cuma memang ada keterbatasan dari maksimal soundnya gitu. Pertama, sound soundnya Sena itu bulat banget gitu ya di telinga. Kalau dipakai buat denger musik itu kualitasnya udah nggak bisa diraguin gitu. Walaupun memang ada keterbatasan ya untuk maksimalin volume, karena memang Sena itu dikonsep untuk berkendara aman gitu loh. Jadi jangan sampai suara musik yang lu misalnya doyan dengerin musik terus dengerin musiknya full gitu, ngeganggu lu berkendara gitu. Nah, Sena itu udah ada limit tertentunya gitu.
Jadi lo nggak bisa terlalu full banget gitu. Emang kalau dari segi sound mah mungkin kalau soundnya bisa bisa overload, waduh, mantap tenan, jos ya. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya kayak si satu lightingnya kayak Petalk atau yang lain-lain. Tapi untuk perbandingan suara sih gue bandingin sama intercom yang sebelumnya gue pakai itu Morningstar ya, Morningstar M3 Plus. Itu juga kalau untuk hasil suara gokil ya. Bahkan limit suara dia tuh bisa di up terus gitu. Sampai lu dengerin musik bener-bener udah gak kedengeran tuh. Kendaraan di belakang lu klakson atau apa lu tuh udah gak kedengeran. Karena emang di Morningstar itu nggak kayak Sena gitu. Kalau di Sena ada limit ya. Karena memang Mister Sena ini dikonsep untuk berkendara. Terus yang kedua dari fitur ya, nggak terlalu banyak tombol ya. Dari sisi eksterior sih gue bilang itu udah elegan banget sih. Itu yang pertama ya yang bikin gue akhirnya jatuh cinta sama si Sena. Karena mau gue tahu itu Sena. Cuma dulu di 20K gitu. Terus pairing ya, pairing ke intercom lain, gue itu baru nyoba ke Morningstar M3. Itu bisa pakai universal pairing. Terus untuk fitur lain di Sena itu ada kayak radio untuk foto juga, terus untuk record video, terus sharing musik juga bisa. Cuma sih yang lain-lain gue belum nyoba ya, karena sehari-hari itu gue cuma pakai untuk recording video sama denger musik sih, itu aja. Untuk fitur-fitur lainnya gue belum tahu banyak ya, karena emang belum gue terlalu dalemin banget gitu. Jadi emang gue nge-review Sena ini untuk hasil video recordingnya aja dulu gitu. Yang lain-lainnya gue belum tahu. Nah, ini ada nih problematik awal gue ketika pakai Sena nih. Masalahnya di SD card ya. Gue udah 4 kali waktu itu beli SD card. Mulai dari merek Toshiba, Samsung, SanDisk, Vigen. Tapi semuanya gagal. Hasil rekaman videonya gak kebaca, file korup semua. Ya inilah karena keluguan gue ya. Nanya-nanya dari suhu Sena gue di grup ya. Jadi gue nanya awal, kenapa setiap gue recording hasil recordnya itu selalu file korup. Ternyata ada yang ngasih tahu, katanya ini soal SD card. Ya emang sih gue 4 kali ganti SD card itu pakai SD card yang biasa. Karena emang gue nggak tahu, serius, awam banget gue beli SD card yang harganya tuh 35 ribuan kalau salah. Itu kapasitas 64 giga. Terus gue beli yang gocap itu harga kapasitas 128. Sampai yang 32 itu di harga 40 ribuan lah, 40 sampai 45 ribu. Itu 4 kali gak ada yang beres. Sampai akhirnya gue direkomendasi untuk pakai SD card yang kelas 10 katanya. Oke, gue nggak tahu nih kelas 10 apalagi kan, gue bingung. Setelah gue browsing, ternyata harganya mencewek banget gitu. Gue kaget, waduh, kudu nabung dulu nih untuk beli SD card lagi kan. Akhirnya ya udah,
ada yang nyaranin coba pakai Vigen kelas 10 katanya. Gue coba. Nah kebetulan gue punya temen dia kerja di Harko, dia jual Vigen kelas 10 itu ke gue terjangkau banget. Makanya udah nggak banyak cang-cincong, gue langsung coba dan itu berhasil banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada di luar sana beli 10C Pro juga dari sana atau 10C, itu usahakan untuk pakai SD card yang kelas 10. Karena kalau pakai yang biasa-biasa aja, jujur hasil video lu tuh bakal selalu korup, nggak kebaca. Terus permasalahan kedua itu, pernah sekali gue standby video, belum gue record sih, masih standby doang karena gue record by moment gitu. Tiba-tiba keputus nih koneksinya ke HP. Akhirnya gue matiin dong videonya kan, gue matiin, terus gue restart, gue hidupin ulang nih si Senanya, dia nggak hidup. Pas gue mau hidupin lagi dia nggak hidup. Nah, gue tanyalah tuh ke para senior si Sena ini, kenapa ini kok nggak bisa nyala gitu. Oh katanya di restart gitu. Restartnya gimana? Itu ada lubang kecil di belakang, itu colok aja 1 atau 2 detik lah pakai peniti atau paper clip tuh, baru habis itu dihidupin. Akhirnya gue coba dan itu berhasil. Nah ini gue juga nggak tahu kenapa dia sering kayak gitu ya. Terus juga masalah kabel yang udah betas atau rapuh gitu ya, atau memang rata-rata intercom premium itu permasalahannya di kabel kali ya. Gue nggak tahu ya. Karena Morningstar gue juga sama gitu. Morningstar M3 Plus itu waktu gue beli itu sekitar 1.200.000, selalu di kabel yang retas. Apa emang rata-rata intercom premium kayak gitu ya penyakitnya ya? Gue nggak paham juga nih. Mungkin dari para senior si pengguna intercom ada yang bisa menjelaskan kenapa why. Jadi begitu aja sih hasil kesan gue saat pakai 10C Pro dari Sena ini. Intinya sih dari pemakaian sejauh ini gue takjub. Udah itu aja sih. Puas banget. Dan gue sendiri sama diri gue tuh janji gitu loh, kalau intercom ini bakal gue terusin untuk ngevlog sama kayak si pemilik sebelumnya, Om Dance Motovlog, yang sekarang sibuk sama keluarganya ya. Dia jadi seorang ayah, jadi seorang suami. Makanya intercom ini dijual ke gua gitu. Kayak gue janji gue bakal jaga, gue bakal terusin Sena ini untuk ngevlog ya. Gue juga pengen gitu kayak Om Dance yang selalu ngasih edukasi di jalan, menjadi seorang biker sosialis gitu lah. Oke, mungkin itu aja Babang yang bisa gue ceritain tentang Sena 10C Pro ini. Buat yang udah nonton terima kasih. Buat yang ngerasa bosen mohon maaf, karena memang saya adalah motovlog awam, motovlog noob baru ya. Jadi butuh saran-saran
butuh kritikan yang, nah itu bisa ngebangun buat gue. Kalaupun memang ada saran atau kritik, gue akan sangat berterima kasih. Terima kasih semua yang udah nonton. Semoga sehat-sehat selalu dan selalu disayang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Oke, sampai ketemu lagi sama gue, Mas Kurir MV, di video selanjutnya. Bye-bye.